Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini menggunakan model 4P yang akan menjabarkan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Momen yang paling penting serta menantang bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.1 adalah ketika saya memahami filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang sesungguhnya, bahwa seorang murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Beliau mengibaratkan murid adalah benih padi yang ditanam oleh seorang petani. Petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat murid yang dibawa sejak ia lahir, namun guru dapat menuntun tumbuhnya murid sesuai dengan kodratnya. Sedangkan momen yang paling penting dan menantang bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak. Kelima peran guru penggerak antara lain memimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta penggerak komunitas praktisi. Dari hasil pembelajaran pada modul 1.2, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata dalam dunia pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Adapun keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami antara lain, sebagai seorang guru kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Hal ini kita lakukan antara lain untuk mewujudkan tujuan pendidikan, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, seorang guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Saat momen yang paling penting dan menantang itu terjadi, saya merasa bagaikan kemarau panjang yang diberi hujan. Saat itu, saya merasa mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Sebagai seorang guru, saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan saya melihat semua aspek pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dianggap gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampu. Selanjutnya, setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajar mereka maupun minat dan bakatnya. Namun, sekarang saya mulai memahami bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibaratnya seekor kura-kura tidak harus mampu untuk berlari seperti cita. Maka, mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda tentunya, maka guru juga harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya adalah penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama,
pertama, saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran dan juga rutin melakukan refleksi pembelajaran. Kedua, saya akan melakukan pengibasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran tentang pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu tergerak, bergerak, dan bisa menggerakkan. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.